ya, Bapak Haji Athaillah PDI. Alhamdulillah ya, ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa, kita bisa dipimpin oleh Bapak Athaillah yang awalnya sudah terpancar keikhlasannya luar biasa. Semoga kita bisa meneladani dan insya Allah akan lahir Bapak Athaillah baru ini. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasubag, ada Bapak Haji Muhammad Muhsan MAG, terima kasih. Kemudian ada dari Kasih Pendidikan Madrasah, ada Bapak Dr. Andes Haji Sadullah MSI. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Popjawas dan Pengawas RA. Yang kami hormati pengurus PDI Gerak, Kepala RA se-Kabupaten Rembang, dan semua RA kabupaten yang mengikuti virtual di kelompok KKGRA masing-masing. Salam saya dari sini. Assalamualaikum. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya pada siang hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan, taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti halal hidayah dengan webinar yang sangat luar biasa. Ironis sekali ketika menyanyikan Mars dan himne RA yang luar biasa ya. Semoga ini jadi salah satu semangat baru untuk bisa recovery bagaimana perjuangan RA merupakan perjuangan yang sangat biasa. Terima kasih. Oke, kita bisa lihat di sini. Saya ingin mengajukan satu diksi yang kita insya Allah bersepakat bersama bahwa dalam pemaparan saya saat ini saya membutuhkan figur untuk memberikan contoh motivasi. Di antaranya adalah saya akan menceritakan bagaimana perjalanan Mbah Maimun Zubair, dan saya rasa beliau merupakan salah seorang yang sosok mulia. Mungkin ibu juga di sini setuju atau tidak? Kenapa saya mengatakan bahwa beliau merupakan sosok mulia? Karena selain beliau bisa melahirkan putra-putri yang sangat luar biasa dalam hal keilmuannya, beliau juga memiliki generasi santri yang sekarang ini dimanapun tempatnya, seperti kita lihat seperti Gus Bahar, seperti Gus Bahar dan tokoh-tokoh lainnya yang merupakan lahir dari keilmuan beliau. Jadi ini saya rasa beliau merupakan sosok yang ideal. Saya menceritakan ada satu ya yang selalu didoktrin oleh Mbah Maimun, salah satu doktrin daripada Mbah Maimun, bahwa dari kita itu yang meni pangan anggaran kowe, kemudian nyandani wong sing mutu, kemudian nyupi wong sing kodani, kemudian satunya lagi ya bahwa kita itu dari apa namanya tadi yang pertama bahwa kita disuruh menehi makan wong sing bahwa ini kita bukan hanya ketika berkhidmat itu kita juga harus memberikan kemanfaatan dalam hal materi, maka kita juga harus memperhatikan kesejahteraan di sekitar kita. Oke, ngomong dulu kita pahami. Kemudian yang tadi yang satunya terakhir menyimpulkan wong sing muto. Satu tadi menyimpulkan wong sing luwe, kali-kali nyandani wong sing muto. Bahwa nyandani wong sing muto ini merupakan salah satu ajaran di mana kita itu harus ikut serta dari akhlak dan dari moral bagi lingkungan sekitar kita. Maka ini tugas daripada guru itu diantaranya adalah menehi sanjangan wong sing muto. Kemudian yang ketiga yaitu ngopi wong sing kuda, bahwa kita
kita tidak terus kemudian pasrah saja, di sekeliling kita ada apa, kita tidak mau peduli dengan itu, tetapi kita juga harus turun tangan. Ya. Maka dari aib-aiban itu kita harus memberikan perlindungan bagi memang di sekitar kita itu membutuhkan. Kemudian yang keempat, menitekan nano muto. Ini kelebihan daripada ilmu. Bagaimana orang yang muto itu kita berikan ilmu. Jadi muto dalam artian bahwa tidak memiliki ilmu, kita terus kemudian memberikan kebermanfaatan ilmu, itu juga merupakan keempat ini yang selalu diajarkan oleh Mbak Maimo. Maka keempat ini yang harus kita terus imajinasikan, bahwa kita itu menjadi yang hebat itu perlu imajinasi. Dalam hal apapun, imajinasi itu penting. Kita mengetahui ketika bukan memiliki imajinasi untuk mendaulatkan kehidupan bangsa, maka terus kemudian lahirlah kemerdekaan kebangsaan kita. Bagaimana terus kemudian Mbak Maimo itu ingin menselaraskan, tidak menghadap-hadapkan antara misalnya umarok dan ulama, kepengen yang religius dan yang nasionalis, dan ini terus kemudian tercapai. Maka kita itu harus memiliki imajinasi bahwa kalau misalnya dalam ilmu bisnis itu, ketika kita ingin memiliki sesuatu itu harus kita olah terus. Kita misalnya dalam 3 bulan saya ingin memiliki toko itu harus imajinasikan terus, dan ini luar biasa. Begitu juga ini dalam ilmu bisnis. Sekarang dalam hal pendidikan, kita ingin misalnya menjadi pendidik yang baik. Pendidik yang baik bagaimana? Pendidik yang dengan hati bagaimana? Terus itu dikeluarkan, itu terus diimajinasikan. Sehingga dari imajinasi tersebut itu bisa menjadi salah satu kenyataan. Maka yang kedua yang saya diajarkan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas ini menjadi salah satu motivasi bagi kita, bahwa kita itu butuh imajinasi, karena imajinasi itu melahirkan banyak sekali inovasi. Dan inovasi ini bukan hanya inovasi dalam bidang intelektual saja, tapi kita juga harus inovasi dalam bidang sosial. Saya sangat ingat sekali ketika pertama kali ketika terus kemudian suami saya dilantik, kemudian Mbak pendidikan bahwa harus memikirkan guru madrasah. Jadi itu terus yang kita doakan, bagaimana akhirnya terus kemudian ini merupakan sebuah inovasi sosial, bagaimana terus kemudian ini juga menjadi semangat, dan akhirnya kita bisa memberikan insentif guru madin se-Jawa Tengah. Itu kita berjuang bukan hanya dalam pendidikan, dalam hal politik pun, dalam hal apapun, maka kita harus terus menggelorakan, kita harus memiliki imajinasi yang positif, kemudian melahirkan inovasi, dan inovasi tersebut kita akan mendeterminasikan bahwa kita itu kan mengenal bahwa ada takdir, ada nasib, bahwa itu tuh harus dirubah. Yang jomblo belum punya suami, usaha bagaimana kita punya suami, kita mau belajar. Kita terus kemudian menjadi guru yang misalnya masih medium teacher, masih dalam first teacher misalnya. Bagaimana kita menjadi good teacher, bagaimana kita menjadi inspiring teacher, bagaimana kita menjadi great teacher, kan begitu. Kita harus memiliki imajinasi itu. Kemudian lagi bahwa pada masa itu kemudian bagaimana kita berinovasi. Kita memiliki basis masa yang luar biasa di pesantren. Kemudian pesantren ini belum memiliki pemberdayaan dalam hal ekonomi. Sehingga kita terus kemudian berinovasi melakukan satu program yang namanya Eco Trend, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak produk-produk pesantren seperti
di Kiraman itu bentuk brownies. Pesantren juga bisa membuat brownies seperti brownies Amanda. Kemudian juga banyak kampus kemudian memiliki satu produk pesantren produk, dan ini merupakan salah satu inovasi sosial yang ini harus dimiliki, bahwa mungkin dibilang nantinya harus memiliki misalnya one teacher, one innovation, misalnya satu guru, satu inovasi. Ini juga bisa untuk pengembangan pikiran. Oke, kita guru ini berperan penting dalam membentuk SDM, mencetak generasi bangsa yang unggul. Tadi sudah tersirat dalam himne dan manasnya. Next slide. Oke, terus kemudian pendidikan usia dini pada Rawdatul Atfal, ya, ini merupakan pendidikan yang menitik beratkan pada pertumbuhan fisik. Kita betul-betul harus memanfaatkan golden age pada masa 0 sampai 6 tahun. Bahwa sekarang yang fondasi daripada golden age ini, ya, ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh guru RA. Bagaimana mereka itu tumbuh, ya, ini juga tergantung pada embrio mereka, di mana mereka ditempa, bagaimana mereka berdampak. Maka tantangan kita saat ini adalah bagaimana radikalisme di tengah-tengah revolusi industri 4.0 yang disrupsi segala macam bidang, dan kita melihat ada disrupsi, ya, disrupsi dalam bidang teknologi. Kita sekarang tidak melakukan pembayaran tol melewati karyawan orang, tetapi menggunakan robot. Itu adalah disrupsi daripada revolusi 4.0. Kemudian ada lagi disrupsi dalam bidang agama. Banyak sekali sekarang yang terus kemudian belajar agama itu hanya lewat YouTube, hanya lewat Facebook. Mereka tidak tahu bagaimana mereka tahu dunia, apakah sanatnya itu sampai ke Rasulullah ataukah tidak. Maka ini tantangan berat bagi kita. Oleh karena itu, bahwa sangat itu penting, karena kita harus menjaga keautentikan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kalau saat ini guru RA tidak bisa melakukan integrasi dengan teknologi, maka kita nanti tertinggal. Maka nanti murid-murid kita akan mengatakan, apa bedanya guru dengan YouTube? Kita bisa belajar lewat YouTube. Dan bahkan di YouTube ini mereka lebih tertarik karena ada visualisasi, ada filmnya tentang misalnya, ya, film tentang fenomena alamnya. Jelas kalau misalnya guru kan, kalau misalnya kita tidak memanfaatkan teknologi, maka akan ada just talk, ya, hanya berbicara saja, ya, hanya berbicara saja. Maka kita harus mengintegrasi teknologi ini bagaimana sebagai alat, ya. Teknologi jangan kita anti teknologi, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi ini menjadi alat. Kita sekarang banyak bahan ajar yang kita temukan dalam media sosial atau dalam perangkat pendidikan, banyak sekali. Bahkan pada saat ini pemerintah Jawa Tengah juga meluncurkan salah satu program yang bernama Sekolah Virtual. Sekolah virtual itu sekolah lewat HP gratis, ya, mendapatkan beasiswa dan dia juga mendapatkan gadget, tetapi khusus bagi orang-orang miskin. Dan itu menggunakan e-modul. Ini jadi kita harus bagaimana berdamai dengan teknologi. Kemudian disrupsi yang lainnya selain dalam bidang agama, kita juga menemukan banyak sekali disrupsi dalam ekonomi. Kita sekarang beli sesuatu bukan terus kemudian lewat offline, tetapi lewat online, ya, lewat online, bisa e-commerce, ya, bisa lewat Tokopedia, ya. Bahkan toko-toko offline sekarang banyak yang tutup. Maka itu adalah tantangan kita pada saat ini. Kemudian, ya, kita juga memiliki peran ganda sebenarnya guru RA itu. Selain menjadi pengajar, juga pendidik, menjadi ibu, ya, karena adalah satu ulah. Kemudian, ya, RA ini merupakan
pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia 6 tahun di bawah pembinaan Kementerian Agama. Dan ini sangat luar biasa, support Kementerian Agama Kabupaten Rembang ini sangat saya apresiasi. Monggo kita berikan sebagai memberikan kontribusi. Kemudian next slide. Kemudian di Jawa Tengah ada 4.555 lembaga RA terakreditasi A, B, dan C dengan jumlah guru kurang lebih 15.500 orang. Kemudian Kementerian Agama RI ini juga ada keputusan Kementerian Agama 92 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum RA dan diikuti dengan diterbitkan 9 SK Dirjen Pendidikan Islam sebagai pedoman implementasinya. Kita melihat karakteristik pembelajaran, ya, yang terpenting adalah RA ini berdasarkan nilai-nilai Islami, memperhatikan aspek perkembangan anak, ya. Jangan sampai kita hanya mengajar saja, kemudian ekspektasi kita tinggi, yang sebenarnya perkembangan anak belum sampai situ. Anak belum bisa menulis, mereka perkembangannya baru sampai melatih motornya untuk memegang pensil. Tapi kita untuk menuntut anak supaya menulis. Ketika anak ini tidak bisa sesuai dengan ekspektasi kita, maka yang ada adalah kita terus menimbulkan emosi yang tidak baik. Maka mengerti tentang psikologi anak, perkembangan anak ini juga penting. Karena itu juga sebagian bagaimana kita berdamai dengan emosi kita menjadi guru yang bahagia dan membahagiakan. Kemudian memperhatikan nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Ini juga penting, ya. Saya teringat sekali pada waktu khusus itu soal di dalam Mbah Maikun. Kemudian seperti biasa Mbah ini melihat ada beberapa hobi seperti foto-foto, ya, di dalam ruang tamu tersebut. Terus kemudian Mbah itu ketika Mbah Maikun dengan begini, kan kalau tinggal di Pak Lek, ini Pak Lek lo nggak bisa di depan tamu-tamu, ya, Mbak Mustafa ini Pak Lek saya, tapi dia nggak seperti saya. Kalau saya paling tinggi ini adalah Garuda. Pak Lek lo nggak buatan gambar itu paling tinggi. Jadi hal kasihan seperti itu bahwa luar biasa itu mengingatkan bahwa begitu cinta tanah airnya. Jadi ini juga kita juga harus memperhatikan nilai dasar hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Kemudian membangun akidah dan akhlakul karimah. Ini bukanlah sesuatu yang mudah di hadapan tantangan kita yang kita itu di era abad 21 semua melalui gadget, ya. Anak-anak bisa dengan mudahnya, ya, menemukan apapun dalam gadget. Ya, jadi kita harus bagaimana melakukan inovasi-inovasi baru untuk ini. Kemudian memunculkan keharapan lembaga RA. Oke, kalau di Rembang mungkin sudah di branding, sudah ada branding kekhasan daripada RA atau belum? Kalau belum, monggo dibuat bersama-sama. Kemudian kita harus belajar dan bertumbuh bersama anak-anak. Kita mengikuti proses perkembangan anak, bersabar dengan anak, mengikuti apa keinginan anak-anak yang ngompol, ya, mulutnya ngompol, bahkan misalnya pun di celana pun itu luar biasa. Guru-guru RA itu dengan sabarnya dinyawi, digantosi, ini sangat luar biasa, ya. Maka harus belajar dan bertumbuh bersama anak. Maka pengelolaan RA ini juga harus menjadi perhatian bersama. Nanti akan banyak dikupas oleh Pak Amin Husin, ya. Kemudian RA itu bukan hanya menjadikan fungsi alih pengetahuan transfer knowledge, namun lebih dari itu, ya. Bahwa kalau misalnya kita kembali kepada Quran, bahwa kriteria daripada bumi itu apa? Yang pertama adalah, ya, seperti Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu yang asli, yang hakiki itu ketika ilmu tersebut bisa menjadi khosyah, ya, mengakibatkan khosyah atau khauf terhadap Allah. Ketika ilmu yang ditempa tersebut
tidak terus kemudian menggugah hati untuk khauf dan khasyah kepada Allah, maka itu bukan ilmu yang hakiki. Kemudian yang kedua adalah harus warok. Bagaimana kehati-hatian ini kita tanamkan, bahwa misalnya ada tambah-tambahan ya uang yang belum jelas, itu juga kita harus hati-hati. Itu adalah contoh daripada warok. Karena daripada warok ini bisa berdampak sampai kepada cucu-cucu kita. Saya ingat sekali ketika Bang Maipun ditanya, apa rahasianya punya putra putri yang sangat luar biasa dalam hal keilmuannya. Bang Maipun ketika ojo senang duit, saya langsung tahu itu di hadapan tamu-tamu ojo senang duit, dia nggak senang duit, dia nggak mau susah itu ojo senang duit, ojo senang duit bahwa jadi dia itu suka memilah-milah uang, mana uang yang asli misalnya dari pemerintah, kemudian beliau bangunkan masjid yang asli dari warung itu dengan tujuan sekolah yang dibuat untuk putra-putranya. Nah ini pemilihan sangat hati-hati ini merupakan sesuatu yang harus menurut saya, karena luar biasa ketika anak cucu kita diberikan hak memberikan rezeki yang bukan hak kita, maka sangat luar biasa efeknya ya. Kita sangat sulit mengatur putra ini ya, karena kita tahu bahwa di dalam hati ini ya, ketika misalnya tidak sholat jasad kullu, ketika hati ini dia bagus, maka bagus semuanya. Tapi ketika hati ini fasadat kullu, maka ketika kena sesuatu yang syubhat, sesuatu yang tidak baik, maka akan mempengaruhi kesemuanya. Maka ini merupakan salah satu ajaran yang sangat luar biasa. Bukan hanya kalau itu masalah uang saja, tetapi bagaimana juga sikap dan perilaku kita untuk berhati-hati. Tidak bisa terus kemudian kita menjadi kubu, kemudian ikut dan kemudian misalnya ini banyak sekali lah contoh. Terus kemudian yang ketiga, bahwa guru itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ajaran Simba itu ketika tujuan pulang-pulangnya itu disuruh untuk tujuan, disuruh tujuan. Jadi nek pulang itu orang ngarep gaji, nek gaji orang ngarep amplop. Itu sebenarnya pesan yang sangat sederhana sekali, tetapi luar biasa membekas. Bahkan dalam hal misalnya penentuan dengan pondok pesantren yang santrinya sebegitu, itu hanya membayar 12.000 saja, dan itu sudah ikut semua 12.000. Zaman sekarang pondok 12.000, bayangkan dengan tempat yang lain. Ini juga mengisyaratkan, mengajarkan kepada kita bahwa luar biasa, bahwa kita itu harus dengan hati, bukan bahwa profesi ini adalah mencari uang, tapi bagaimana kita menjadi guru dengan hati. Kemudian antusiasme terhadap anak, terhadap anak. Kita harus antusias terhadap anak, selalu memiliki semangat untuk bagaimana anak ini menjadi yang lebih baik lagi. Makanya saya sampai hari ini bisa 2 tahun di sini lagi. Itu dikatakan merupakan jariahnya Bu Amina, karena bahwa dia merasa kayak itu muridnya. Jadi saya mau tolong ini susah. Jadi beliau itu guru kayak siswa TK, sampai sekarang masih ngulang putranya. Jadi kalau saya mau tolong itu udah suka kalau guru. Jadi itu sebuah kesukaan tersendiri. Ketika menjadi guru itu, bagaimana yang tadinya tidak bisa alfa kemudian bisa mengaji, itu adalah jariah yang sangat luar biasa. Itu teruslah dan terus kita imajinasi. Kemudian harus memiliki kemampuan komunikasi, harus kreatif, dan harus menjadi teladan.
Karena setiap guru LA hendaknya memahami psikologi perkembangan anak usia ini. Tadi sudah saya terangkan ya. Jadi kita itu jangan memiliki ekspektasi yang sesuai dengan psikologi perkembangan anak. Misalnya baru memegang, tidak usah kita tuntut untuk bisa menulis, ya. Terus kemudian tak sekedar menyampaikan ilmu di buku, di buku karena akhlak mulia ini untuk para guru yang bagaimana pemikiran yang lurus, mengajar dari hati, ya, mengajar dari hati, kemudian kurangi beban administrasi. Saya jelas menuliskan mengajar dari hati, bahwa profesi ini jelas bukan merupakan dikarenakan uang ya, bahwa ini adalah amalan dan jadian panjenengan sendiri. Dan insya Allah ini pahalanya akan sampai panjenengan lutut. Kemudian mungkin ada banyak miskonsepsi dalam pendidikan kita. Di antaranya adalah kita itu dibebani oleh banyak sekali beban administrasi yang sehingga ini menjadi sebuah selimut hitam sebenarnya. Mau mengembangkan potensi guru bagaimana, karena beban administrasi yang sangat luar biasa, sehingga guru itu lebih fokus pada urusan administrasi. Di samping ya tidak buku ada PP-nya. Saya sampaikan. Iya, disibukkan administrasi dulu. Bagaimana kita harus memanfaatkan teknologi, memanfaatkan IT untuk mengatur administrasi itu supaya link ke situ supaya lebih mudah. Kemudian meluangkan waktu untuk menyenangkan diri atau bahagia. Kita juga harus memiliki me time, ya, harus memiliki me time. Ya di kantor istirahat, yo selfie ban kaca. Saya juga meluangkan me time sesuatu waktu untuk menyenangkan diri. Ini nanti refresh ya, apa? Ibu ya bro, ada maksudnya, maksudnya kalau menawi istirahat, santai-santai, istirahat, buat kerjaan. Ini juga penting untuk merefresh nanti ketika berhadapan dengan anak-anak ini memiliki sangat bergabung. Kemudian kita harus integrasi dengan teknologi tadi sudah saya sebutkan. Kemudian harus meningkatkan skill keterampilan. Saya juga sangat luar biasa dengan ini. Sekarang makanya sudah pakai rapot ya, sudah pakai. Kemudian harus dikasih reward. Ini mumpung ada PP-nya juga. Guru kita harus diberi penghargaan yang jelas. Jadi yang paling hebat bagi seorang guru adalah pendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah belajar. Bahwa ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana ketika saya mendidik beliau pada waktu haji tahun 2011 itu sampai pada tukang sapu, sampai pada tukang beberes yang di hotel itu mesti titiknya amplop, ini untuk tukang sapu, ini untuk ini yang beres-beres hotel itu mesti dikasih amplop, semua dikasih amplop. Dan ini luar biasa. Menurut saya ini merupakan ajaran yang sangat luar biasa, bahwa kita itu dalam hal memberikan sesuatu, berkontribusi sesuatu itu tidak mengurangi harta kita, malah akan menambah harta kita. Maka jangan berkontribusi memberikan sesuatu terus, yang ada di dalam mindset kita adalah bagaimana kita berkontribusi. Maka itu akan menambah sesuatu yang ada pada diri kita. Maka dalam momentum hari lahir saya ucapkan selamat hari ulang tahun IGRA. Semoga IGRA semakin jaya, memberikan manfaat dan bisa meningkatkan mutu dalam mendidik anak, melahirkan anak bangsa yang pintar, yang berakhlak karimah, yang berkarakter dan cinta. Kemudian saya hanya ingin
sedikit berpesan bahwa Igra Mbak di hati saya itu sudah seperti saudara, lebih daripada saudara, tidak bisa terpisah dengan Mana? Apapun itu, selagi saya bisa bantu, insya Allah saya akan membantu, dan saya hanya meminta doa dari ibu-ibu semua, ya, semoga dalam menjalankan amanah ini, dalam sampai purna tugas, ya, Amin. bisa amanah dan bisa hadir dan yang terakhir bahwa menjadi guru itu merupakan salah satu tugas yang mulia, dan insya Allah bahwa guru ini, ya, akan terus mengalir pahalanya. Kembali lagi yang kita pikirkan adalah jariah, dan sangat luar biasa. Ada di guru Igra ini Pak Amin yang misalnya itu 1 bulan hanya 50.000, dan beliau ini dengan luar biasa kan seragamnya ini itu tidak ada kurang sama sekali. 50.000 1 bulan itu masih banyak. Di RA, di kampung, di sana itu masih banyak, dan itu tidak mengecilkan semangatnya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Semoga amal jadi panjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, ya. Jadi guru itu sangat mulia, dan kita juga diajarkan untuk tidak boleh, ya, sampai bersujud pada guru, itu tidak boleh. Jika guru mengatakan sesuatu kemudian kita tidak cocok, kita juga tidak boleh mengkritik apapun, ya. Ajarannya kan seperti itu, bahwa itu tuh akan menghilangkan keberkahan bagi kita. Luar biasa, ibu-ibu yang di sini itu juga melahirkan keberkahan yang sangat luar biasa, yang saya juga meminta keberkahannya dan mohon doanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ibu-ibu ini bisa melahirkan generasi yang hebat. Igra Mbak, beliau ibu-ibu nanti mengatakan hebat ya. Kedua kalinya mengatakan sehat. Igra Mbak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.